Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Seperti biasa kami hadirkan Religi Pagi di awal pagi Anda hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah pula telah hadir bersama kami di sini narasumber kami, guru kami Bapak Kiai Haji Nasuha SEMSY. Beliau adalah penyuluh agama Binmas Islam Kemenak Kota Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kiai selalu meluangkan waktunya buat Religi Pagi RRI Pro 1 Cirebon. Dan tema kita untuk pagi ini kaitannya pembagian waris sistem munasahoh gitu ya Pak Kiai ya. Dan silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 atau juga bisa berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935 dan juga bisa tinggalkan live chat Anda melalui channel YouTube kami di RRI Cirebon. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Nasuha SEMSY. Maka silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, innal hamdalillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan karunia nikmat berupa sehat walafiat, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah saya pribadi khususnya dan Balisma dan seluruhnya, alhamdulillah kita dapat melaksanakan aktivitas yakni tholabul ilmi melalui siaran RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada hari Rabu edisi tanggal 29 Desember 2021, saya akan menyampaikan kaitannya dengan pembagian harta waris sistem munasahoh. Kenapa tema ini saya angkat? Karena di tengah masyarakat kaitannya dengan orang meninggal dunia, namun dalam meninggal dunianya salah satunya belum dibagi waris. Yakni taruhlah suaminya lebih dulu meninggal dunia, kemudian tidak segera diwaris, kemudian muncullah istrinya itu menyusul kembali gitu loh. Nah, setelah suami istri meninggal dunia semua, baru dibagi waris. Ini contoh, ada namanya Pak Zaid, itu meninggal pada tahun 2015, tapi belum sempat membagi. Kemudian istrinya namanya Pak Bu Zainab itu meninggal pada tahun 2021 gitu. Nah, kemudian antara
Pak Zaid sama Pak Zainab Bu Zainab meninggal dunia, baru dibagi waris. Nah, ini pembagiannya 2 tahap. Namanya pembagian sistem munasakhoh. Pembagian sistem munasakhoh artinya pembagian waris secara estafet. Namun dalam meninggal dunia dalam waktu yang berbeda, itu loh. Yakni suaminya lebih dulu meninggal dunia, kemudian disusul oleh istrinya. Kenapa harus berdua tahap tidak sekaligus? Karena ingat ada ahli waris lain selain anak-anaknya. Yakni ketika suaminya meninggal dunia, mungkin masih ada ayah ibunya. Nah, ayah ibunya suami itu akan dapat itu loh. Kalau salah satunya masih hidup, ayahnya saja, maka juga dapat itu loh. Nah, berikutnya ketika meninggal dunia istrinya, maka ayah ibunya istrilah yang dapat hak waris selain anak-anaknya. Karena banyak pertanyaan, ini meninggal dunianya semuanya tapi tidak diwaris waktu awal, diwarisnya berikutnya bersamaan gitu loh. Maka namanya sistem munasakhoh, artinya secara bertahap. Ini saya membuat ilustrasi sederhana. Aset-aset yang dimiliki selama menikah 35 tahun antara suami istri, itu baik berupa rumah, berupa tanah, berupa mobil, itu semuanya dinilaikan rupiah. Dengan harga tidak boleh mahal, tidak boleh murah. Itu. Supaya apa? Ketika salah satu ahli waris yang mendapatkan, kemudian ingin mendapatkan aset yang tidak berharga itu, nanti ketika lebih maka dia nyusukin, ketika kurang dia disusukin, itu loh. Dan namanya aset-aset harta peninggalan kalau bisa jangan dijual gitu loh. Nah itu. Maka semuanya dinilaikan rupiah. Semuanya nilainya seumpama 1 miliar. Nah, selama menikah 35 tahun itu merupakan harta bersama. Maka sebelum diwaris harus dibagi 2 dulu antar suami istri. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 32, Allah telah berfirman, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Bagi seorang laki-laki atau suami mendapat bagian apa yang dia usahakan, dan bagi seorang perempuan atau istri mendapat bagian apa yang dia usahakan. Ini adalah manifestasinya selama menikah 35 tahun, itulah namanya harta bersama. Siapapun yang meninggal maka itulah yang dibagi. Kemudian sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, tepatnya pada pasal 96 ayat 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta milik pasangan hidup yang lebih lama. Itu jelas sekali. Kalau An-Nisa tentang mengenai dalil naklinya, kalau kompilasi hukum Islam itu hukum material yang ada di pengadilan agama. Tahap pertama yang meninggal adalah suaminya, meninggal pada tahun 2015. Ahli warisnya adalah ayahnya. Terancam ayahnya si suami masih ada gitu. Kemudian 2 anak laki dan 1 anak perempuan, 1 anak laki dan 1 anak perempuan. Nah, ahli warisnya ketika meninggal dunia suami, maka di samping ayah dan 2 anak itu, kemudian istrinya juga dapat. Karena istrinya meninggal belakangan. Waktu meninggal dunia suaminya dia dapat dulu gitu, walaupun meninggal dunia. Karena pembagian tahap pertama adalah miliknya si suami. Maka istrinya mendapat 1/8. Sebabnya meninggal dunia suami, punya anak 2. Kemudian ayahnya suami itu mendapat 1/6. Dalilnya surat An-Nisa ayat 11, karena punya anak gitu loh. Dan anak laki, anak perempuan mendapatkan asobah bil ghair. Sisa setelah diambil furudul muqaddarah 1/6 dan 1/8. Karena ada angka pecahan 1/8 dan 1/6, maka harus dibikin KPT-nya, kelipatan persekutuan terkecilnya. Habis dibagi 8 sama 6 adalah angka 24. Angka 24 itu dibagi 8 sama dengan 3 kali 1 berarti 3. 24 bagi 6 sama dengan 4 kali 1 berarti 4. Nah, di situ ada hasil 3 sama 4 berarti 7. Menuju angka 24 sisanya 17. Berarti suami yang tadinya 1/8 berubah menjadi 3/24.
ayah yang tadinya 1/6 berubah menjadi 4/24. Dua anak laki perempuannya yang tadinya asobah tidak ada nilai, sekarang sudah ada nilai, sisanya adalah 17/24. Kemudian aset yang dimiliki separuh harta bersama dari suami itu adalah 500 juta. Berarti 500 juta dibagi 24 sama dengan sekian dikali 3 ya. Berarti sama dengan 62.500.000 rupiah. Kemudian untuk ayah 4/24 dari 500 juta adalah sama dengan 83.333.333,33 rupiah. Kemudian dua anak laki perempuannya asobah bil ghair mendapatkan 17/24 dari 500 juta, berarti sama dengan 354.166.666,66 rupiah. Selesai pembagian yang pertama, baru pembagian miliknya istrinya. Istrinya kan ada dua hak, yakni separuh harta dari harta bersama dari nilai 1 miliar sama dengan 500 juta. Ditambah hak waris dari suaminya mendapat 1/8 istri itu karena punya anak 2 laki perempuan. Nah, berarti 1/8 dari 500 juta tadi adalah 62.500.000. Berarti harta miliknya istri meninggal dunia yang kedua atau berikutnya itu adalah jumlah totalnya adalah separuh harta ditambah 1/8-nya, berarti 500 ditambah 62.500.000. Berarti jumlah aset milik istri meninggal dunia yang keduanya adalah sebesar 562.500.000. Siapa ahli warisnya? Ternyata ketika meninggal dunia istri, ayah ibunya istri masih hidup. Jadi ayah ibunya istri dapat hak. Kalau ayah ibunya suami sudah tidak dapat hak karena tidak ada hubungan secara nasabiah. Ya, yang dapat itu adalah ayahnya suami saja yang tadi tahap pertama tadi. Nah, tahap pertama ayah ibunya istri pun tidak dapat karena mertua sama menantu tidak saling mewarisi gitu loh. Nah, sekarang meninggal dunianya istri, ternyata ayah ibunya istri masih hidup, maka ayah ibu kandung itu dapat hak waris. Berapa? Ayah dapat 1/6, ibu kandung dapat 1/6. Anak laki anak perempuan asobah bil ghair, sisa setelah diambil untuk ayah dan ibu. Nah, 1/6 berarti KPT-nya tetap 6. Berarti 1/6 berarti masing-masing 1/6 juga, sisanya adalah 4. Dari mana tahu dari angka 4? Ada angka 1 untuk istri ayah, ibu dapat 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Menuju angka 6 berarti sisanya 4. Berarti ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6, 2 anak laki perempuan mendapat 4/6. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa aset atau harta peninggalan dari istri? Tadi adalah 562.500.000 tadi. Yakni 500-nya separuh harta dari pasangan hidup yang lebih lama dan 1/8-nya dari miliknya suami, dia dapat hak waris 1/8 si istri itu. Berarti jumlahnya 562.500.000. Nah, ayah tadi 1/6-nya berarti sama dengan mendapat 93.750.000 rupiah. Ibu juga sama 1/6 dari haknya dari miliknya anak yang meninggal dunia. Dari 562.500 sama dengan 93.750.000 rupiah. Kemudian 2 anak laki dan perempuan itu asobah bil ghair, yakni 4/6 dari 562.500 berarti sama dengan 375 juta rupiah. Kalau di jumlah total insya Allah sama, sebesar 562.500.000 rupiah. Nah, sekarang karena ada anak laki, ada anak perempuan,
asoba bil ghair, mendapatkan hak bagian, anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Ini prinsip utama sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain. Nah, bagian anak laki dapat 2, bagian anak perempuan dapat 1. Dalam bahasa Jawa ibarat apa? Sepikul segendong. Nah, itu dalilnya jelas qat'iyud dalalah di situ. Nah, nilai milik anak laki-laki mendapat 2/3, anak perempuan 1/3 dari nilai 375 juta rupiah. Maka anak laki-laki dapat mendapat 250 juta dari bagian orang tua ibunya ataupun istri tadi. Sedangkan anak perempuannya sepertiganya dari 375 juta sama dengan 125 juta. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya, maka bagian hak untuk anak itu dapat 2. Hak dari ayahnya atau suami tadi yang meninggal dunia yang pertama, kemudian hak dari ibunya atau istrinya yang meninggal, bukan istri anak ya. Jadi dari ibunya dari anak tersebut. Umar, ini contoh anak laki-lakinya namanya Umar. Dari ayahnya mendapat 236 juta 111.111 rupiah, ditambah dengan 250 juta, mendapat total jumlah adalah 486 juta 111.111,11 rupiah. Jadi koma pun ditulis gitu. Kemudian untuk Maryam anak yang kedua perempuan sepertiganya semuanya itu adalah dari hak waris dari ayahnya itu mendapat 118.055.555,5 rupiah, ditambah dengan dapat bagian dari ibunya mendapat 1/3 juga sama dengan 125 juta. Jumlah total adalah 243.055.555,5 rupiah. Nah, yang paling utama adalah bedakan mana ayahnya suami, mana ayahnya istri, itulah. Ternyata ketika meninggalnya suami, ayahnya masih hidup, maka dapat, itulah. Kemudian ibunya suami nggak ada, yang nggak usah dikasih, yang udah meninggal dunia sih, itulah. Nah, ini namanya ayah kandungnya suami. Kemudian ayah ibunya istri ternyata masih hidup, gitu loh. Maka ayah ibunya istri dapat hak waris masing-masing 1/6. Nah, kenapa dibagi 2 dulu? Karena ada hak milik ahli waris yang lain yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai ketika mendapat hak waris kemudian kita memakan hak miliknya orang lain, walaupun itu adalah miliknya ayah kandungnya. Atau kalau ibarat kepada anaknya suami istri, maka hubungannya dengan kakek neneknya, dengan cucunya gitu loh. Nah, itu dapat hak dari ayah ibunya suami dan istri tersebut. Mudah-mudahan melalui sistem munasakhoh ini, karena banyak di masyarakat itu ketika meninggal dunia salah satunya suami istri belum dibagi gitu loh. Nanti nunggu katanya, masih hidup katanya. Ternyata membaginya setelah meninggal dunia semuanya. Maka caranya bertahap. Atau kejadian kemarin masalah Vanessa Angel juga sama, demikian gitu loh. Sampai sekarang belum kelar-kelar ya Pak? Oh, belum kelar-kelar ya. Nanya sama saya insya Allah kelar kayaknya. Setuju. Karena di sana Vanessa juga punya ayah ibu, kemudian suaminya Vanessa pun punya ayah ibu gitu. Walaupun itu anaknya satu semata wayang laki-laki, itu tidak semua diberikan kepada anak-anak, pada anaknya. Karena ada hak miliknya ayah ibunya Vanessa, dan ada hak ayah ibunya si suaminya Vanessa. Karena di sini anaknya laki-laki semata wayang, katanya semuanya dapat hak, ya nggak bisa. Apalagi anak masih kecil. Tinggal anak kecil ini haknya dia dapat, nanti akan dipegang oleh siapa dulu? Walinya siapa yang pantas untuk memegang amanah ini. Karena dalam surat An-Nisa pun ketika anak-anaknya masih kecil, maka harus ada wali.
Ya, bisa juga kakek neneknya. Nanti rebutan kakek neneknya siapa ini? Apa orang tuanya Vanessa? Apa orang tuanya Almarhum Bibi, almarhum? Ya nanti siapa yang lebih cakep itulah. Oke, baik. Demikian. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat dipahami dan bisa kita laksanakan bersama. Silakan. Amin. Baik, terima kasih Pak Kiai, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231849329 atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 serta tinggalkan live chat Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Kita langsung sapa pendengar Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma. Iya, Mama Ririn sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ririn ya, di Jalan Raden Saleh. Iya. Jalan Saleh masih Tetap ya. Belum pindah ya, Ma ya? kalau bisa jangan. Jangan. Setuju mah. Bener, di situ aja enak banget mah. Nyaman. Ke RRI-nya. Mangga silakan, Ma. Ini kami punya masalah nih, Pak Ustaz. Adiknya ibu itu meninggal suami istri, Pak Ustaz nih. Kemudian tidak mempunyai anak. Nah, dari adiknya ibu itu sekandung itu ada 5, tapi adik tirinya 6 gitu, Pak Ustadz. Yang sekandung laki-lakinya 1, perempuannya 4. Yang masih hidup tinggal 1 perempuan. Yang tirinya 6 orang, laki-lakinya 1. Yang masih hidup 3 orang perempuan. Nah, ini meninggal dua-duanya, Pak Ustadz. Katanya pembagiannya hanya yang dapat yang hidup saja, Pak Ustadz. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Kami ini lagi bingung, Pak Ustadz. Sedangkan rumah itu akan terjualnya itu 2M, Pak Ustadz. Ya, jadi mohon Pak Ustadz penjelasannya. Kami ya mungkin nanti kami akan meminta tolongnya sama Pak Ustadz gitu untuk menjelaskan yang sejelas-jelasnya bila ada pertemuan keluarga. Tapi ini masih rancu, Pak Ustadz. Mohon Pak Ustadz, barangkali ini saudara-saudara kami yang lain juga mendengarkan. Baik. Bisa ada gambaran gitu. Terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Kiai langsung. Ya, terima kasih Mama Ririn, selalu sehat di sana. Amin. Dan ini sudah dipertanyakan berulang-ulang sebetulnya nih. Tinggal aplikatifnya seperti apa itu. Aplikatifnya sebelumnya adalah pertama, hadirkan seluruh ahli waris. Yang kedua, namanya harta waris itu bukan pemberian, tapi pembagian. Artinya sini harus ada orang yang membagi gitu. Nah, walaupun itu ada ahli waris itu ada 5 semua, yang hadir cuma 4, satunya tidak, ini menjadi masalah gitu loh. Itu. Jadi semuanya hadirkan semua, entah itu dengan tiri ataupun dengan yang kandung itu loh. Gampang sebetulnya sih. Tinggal yang namanya pembagian waris itu siapa yang dapat hak waris adalah yang pertama kaitannya dengan hubungan nasabiah. Yang kedua hubungannya masalah suami istri gitu loh. Nanti apa hubungannya dengan nasabiah itu? Karena sebabnya apa? Antara kandung dengan tiri itu beda. Makanya ketika ada anak tiri dengan ibu tiri tidak dapat hak waris karena tidak ada hubungan nasab, kan gitu. Gampang sekali itu loh. Jadi yang penting saya paham apa yang saya sampaikan dan berulang-ulang juga saya sampaikan juga itu loh. Dan yang pertama, yang paling utama lagi adalah namanya saudara-saudara tidak ada istilah mantan. Artinya ketika salah satu atau beberapa meninggal dunia lebih dulu tetap dapat hak waris. Nanti haknya yang meninggal dunia saudara itu nanti diberikan kepada anak keturunannya, atau istilahnya adalah ahli waris pengganti. Ini sudah berulang-ulang saya sampaikan ini sebetulnya. Pertanyaannya sama itu loh. Nah, tapi belum aplikatif saja gitu loh. Tapi ingat, namanya warisan bukan pemberian, tapi pembagian. Harus ada orang yang berbagi. Siapa? Pihak ketiga. Ya, sebetulnya yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mungkin dong kan gitu. Kemudian utuslah seorang nabi. Nabi pun tidak selamanya hidup. Kemudian sebelum Nabi meninggal dunia ada testament hadis Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah sebagai pewaris Nabi. Ini ulama, para kiai, para ajengan di sanalah yang membagi. Dan pembagian ada 2 cara.
Ada non ligitasi dan ada ligitasi. Artinya non ligitasi adalah secara keluargaan musyawarah di rumah, kemudian hadir orang yang kompeten di bidangnya. Kalau ligitasi itu berarti di pengadilan agama, itu loh. Pengadilan agama ada dua, ada secara gugat menggugat, ada mohon penetapan hukum warisnya, kan gitu loh. Nah, supaya jelas sekali. Jadi sekalipun salah satu di antara ahli waris itu ada yang pintar lah, taruhlah kiainya di sana, kalau bisa jangan ya yang membagi dari keluarganya. Khawatir ada suudzon sakwa sangka masalahnya. Betul. Khawatir tidak subjektif gitu loh, seterusnya gitu loh. Maka ibarat dokter kalaupun hebat sekalipun kalau sakit siapa yang nyuntik? Kan dokter lain. Nah, di situ pentingnya hubungan sesama manusia itu saling membutuhkan itu loh. Harus hadir pihak ketiga. Namanya bagi waris adalah bukan pemberian tapi pembagian. Maka ada orang yang membagi. Itu intinya demikian sebetulnya sih. Adapun masalah cara sih insya Allah sangat-sangat mudah lah. Yang paling susah adalah menyadarinya. Betul. Dari semua ahli waris yang ada. Konon katanya yang meninggal tidak dapat hak waris. Nah, ini yang gitu loh. ditanyakan tadi. Nah, itu. Makanya namanya saudara dengan saudara yang lain secara akal atau secara logika, apakah ada istilah mantan kira-kira, Mbak Lisma? Ada nggak mantan? Nggak ada. Maka walaupun meninggal dunia lebih dulu, dengan catatan punya keturunannya, maka dia dapat hak waris. Dan legal formalnya jelas sekali. Surat An-Nisa ayat 33 dan kompilasi hukum Islam juga ada. Pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Oke, jadi ada yang mewakilkan begitu ya Pak Harus Kiai? ada yang mewakilkan. Dari pihak yang mohon maaf sudah nggak ada ini ya? Iya, sebagai ahli waris pengganti tadi. Oke, gitu. berarti ini langkah pertama dikumpulin dulu semua Gitu. ahli warisnya ini ya. Oke, baik. Mama Insya Ririn. Allah lah, kalau demikian akan jelas semua. Gitu. Amin. Tidak ada Amin, sangka-sangka suudzon dan hubungan ahli waris akan rukun gitu loh. Siap. Baik. Nanti lebih lanjut bisa langsung Pak Pri sama Pak Kiai ya. Enggak, bukan saya, siapa saja boleh. Baik, kembali kita sama pendengar lagi Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari dengan Bu Indra. kerudung coklat muda. Kuning loh ini padahal. Kuning apa coklat sih? Apanya? Pak Kiai itu pakai Apa bajunya kecoklatan juga. Apa maknanya, Bun? Coklat itu manis. Asik. Kayak makanan dari coklatnya ya, coklat makanan nih. Mangga silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Kiai Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau mau nanya tentang waris nih bingung. Seakan iya udah mengerti yang Pak Kiai jelaskan ya Pak. Tapi kasus apa ini gitu iya. Jadi kasusnya banyak ya. Tapi kita juga kadang belum menemukan kasus gitu. Kalau mau nanya wah nanti minggu depan nih, Rabu depan Pak Kiainya tapi sedang seminar biasanya Mbak Isma ini selalu the best kalau seminar Pak Nasuha. Amin. Nah, mungkin saya ingin menanyakan begini Pak Kiai, ada orang yang sudah membagi waris, sepertinya sih membagi warisnya nih tidak sesuai dengan apa-apa yang sudah Pak Kiai terangkan begitu. Nah jadi si orang ini seakan ngerasa ngerti begitu Mbak Isma. Lalu kalau orang sekarang bilang ngompor-ngomporin, itu kamu harus protes tuh, tidak sesuai, kamu harusnya dapat lebih gitu. Ayo aja terus begitu. Sementara sebetulnya keadaan sudah katakanlah dalam tanda kutip aman dan damai begitu, sudah menerima begitu, walau mungkin tidak sesuai dengan aturan yang tapi gitu ya. Iya, bagaimana ini si orang yang ngompor-ngomporin ini terus kita menghadapinya bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. Terima kasih pula Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Pak Kiai. Pertanyaannya sangat sulit, luar biasa ini. Ya oke.
Bahasa mengompor itu ada dua sebetulnya sih. Ada positif, ada negatif. Kalau mengompor secara positif, contoh tadi sampaikan oleh Bunda Indra tadi, sudah membagi waris tidak secara syar'i. Nah, ketika pembagian waris tidak secara syar'i, yang mengompor-ngompor itu adalah positif sebetulnya sih. Karena kita kan punya kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar itu. Ketika kita melihat orang yang ada kemungkaran, maka kita wajib memberitahu, mengingatkan. Tadi kata Bunda tadi sudah membagi waris tidak secara syar'i tadi. Maka kompor ini adalah positif kalau saya sih, selagi orang itu benar. Kembalikan pada kode hukum. Contoh konkret jelas. Ketika dibagi rata, kata orangnya itu tidak salah, itu kamu dapat banyak sebetulnya. Kok kamu ikut, kamu mau gitu loh. Siapa itu? Anak laki-laki contohnya. Kompor inilah sifatnya positif kalau saya sih, karena dia dapat hak yang sebenarnya dia sampaikan itu. Itu karena dia bertanggung jawab amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena dalam pembagiannya kata Bunda Indra tidak syar'i tadi, tidak sesuai dengan hukum Islam, maka orang yang mengkompor adalah namanya sifatnya positif. Tapi ada mengompor yang sifatnya negatif juga. Ini banyak kejadiannya sudah dibagi secara syar'i. Ternyata ini juga ngalami juga saya saat waktu bagi waktu nggak diterima. Sebabnya apa? Ada 5 anak, kemudian ada salah satu anak tidak hadir gitu loh. Sudah jelas pembagiannya jelas walaupun tidak hadir karena ada alasan gitu loh. Karena ketika membagi waris saya tanyakan semua harus hadir semua, kecuali ada di luar Jawa itu loh. Tapi sampaikan karena kita wajib mengundang. Adapun hadir dan tidaknya urusan dia. Kalau tidak kita mengundang nanti salah gitu loh di situ. Sudah selesai semua, kemudian salah satu di antaranya tidak dapat. Yang tidak dapat ini dapat komporan dari teman-temannya lagi gitu loh. Nah, akhirnya menjadi ribut lah. Maka silakan, apakah membagi secara kekeluargaan tetap menggunakan syar'i tadi atau dibagi di pengadilan agama. Karena orang semuanya ingin mencari keadilan. Itu hak segala bangsa, hak semua orang gitu loh. Supaya apa? Ketika dia dapat hak, itu jelas sesuai dengan porsinya. Itu. Apalagi nama warisan, jelas sekali bagian-bagiannya. Ada yang dapat separuh, ada yang dapat sepertiga, jelas sekali. Yang semuanya yang tidak menyadari adalah 2:1 untuk laki, untuk perempuan. Nah, kita juga sering debat juga dengan para pendekar gender juga itu loh. Masalah anak itu bukan sifatnya investasi ataupun emansipasi, bukan. Tapi sifatnya given. Yang capek adalah ayah ibu, orang tua. Ketika orang tua meninggal dunia, anak itu given sifatnya, menerima, pasif maksudnya gitu loh. Bahkan pasif income gitu loh. Jadi tidak ada jerih payah anak untuk mendapatkan milik orang tua gitu loh. Maka sifatnya anak laki dapat 2 itu given, anak perempuan dapat 1 given. Itu kata Allah bukan kata saya. Surat An-Nisa ayat 11 jelas sekali. Bahkan ketika kita menerima, insya Allah akan barokah. Amin. Kenapa laki dapat 2, perempuan dapat 1? Nanti saya akan sampaikan lebih jelas berikutnya. Baik. Kan ada 4 sudut pandang kenapa laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nanti kita sampaikan nanti. Oke, berarti ini tadi yang pihak keluarga yang dikomporin ini justru seharusnya berembuk lagi ya Pak Kiai, untuk bisa dibagi secara syar'i tadi ya. Iya, betul. Jadi istilah kompor itu apa hukumnya tadi ada 2 sebetulnya. Kalau mengompori dengan cara pembagian tidak syar'i itu positif. Berarti kasusnya Bu Indra ini komporinnya positif ya? Iya, positif itu. Karena dia memberitahukan yang benar begitu. Dan saya mohon maaf ini sampaikan objektif apa adanya nih ya. Baik, baik. Kembali kita sama pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma. Iya, Pak Madali ya. Iya. Sehat Pak Madali. Alhamdulillah, Mbak Isma. Mangga, silahkan. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, Pak Kiai. Saya kan punya mertua, anaknya 7, laki-laki 4, perempuan 3. Yang perempuan 2 tuh sudah bikin rumah, tanahnya milik orang tuanya. Nah, yang 1 tinggal di rumah sama orang tuanya. Nah, yang keempat tuh laki-laki tuh sudah misal lah, punya rumah semua. Cuma
nggak mau diwaris katanya, karena yang bapaknya kan sudah meninggal. Jadi kalau yang adik perempuannya semuanya itu mintanya diwaris, tapi laki-lakinya tuh saudara lakinya yang 4 tuh nggak mau, katanya sudah nggak usah diwaris. Jadi rumah yang ditempati adik yang bungsu tuh yang perempuan tuh katanya udah dikasihkan pada yang perempuan yang bungsu aja. Iya, jadi yang 4 tuh nggak minta itu. Jadi ini bagaimana hukumnya Pak Kiai? Baik. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama, Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika ada salah satu keluarga meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Pembagian waris adalah bukan mencari masalah, tapi menyelesaikan masalah. Kalau tidak segera dibagi, hak kasihan yang pertama orang meninggal dunia. Yang kedua, khawatir ketika tidak dibagi, ya okelah pada kakak adiknya gak ada masalah, tapi akan jatuh pada cucu-cucunya nanti, anak keturunannya nanti gitu loh. Kalau sudah dibagi waris, jelas ada legal standingnya, ada berita acaranya dan seterusnya. Ketika salah satu anak atau beberapa anak yang sudah sukses punya rumah masing-masing, kemudian tidak mendapat tidak mau, persoalan lain sebetulnya sih. Jadi dibagi dulu haknya dari 7 anak itu. Kemudian yang punya rumah dan kaya kategorinya itu tahap yang kedua, memberikan yang dia dapatkan kepada adiknya yang notabene-nya secara ekonominya lemah. Jadi luar biasa, ini akan mendapatkan 3 keuntungan. Keuntungan pertama, dibagi secara syar'i dapat pahala. Allah berjanji surat An-Nisa ayat 13-nya, yudkhilul jannatin khalidina fiha. Tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Jelas sekali itu loh. Dan kemudian keuntungan yang kedua, anak laki-laki yang sudah mapan punya rumah dan seterusnya, memberi hibah kepada adiknya yang tidak punya rumah. Hibah orang kepada orang lain itu, apalagi adik itu dapat pahala juga. Jadi ada double pahala, pahala syar'i, pahala sunnah gitu loh. Dan lebih utama lagi adalah apa-apa yang didapatkan insya Allah akan barokah. Itu kerukunan dalam keluarga terjaga, legal standingnya dia dapat, sudah ada berita acaranya. Ketika ada meninggal dunia semuanya, kemudian ditempatkan salah satu adiknya, insya Allah akan tahu persoalannya. Ini sudah dibagi waris lah gitu loh. Karena persoalan ini kebiasaan itu menyepelekan. Iya, pakai. Nah, ini udah aja itu loh. Ingat kasian namanya. Ada yang bungsu nih, belum ada rumah. Iya, apalagi anaknya 4 apa 7 ya. 7. Mungkin yang kaya saat ini, tapi belum tentu besok lusanya masih tetap kaya kan gitu loh. Karena semuanya kan hidup kita kan tidak ada yang tahu. Iya, besok lusa tidak ada tahu gitu loh. Nah, gilirannya ketika tidak punya, nanti menuntut gitu nantinya gitu loh. Jangan sampai demikian. Ingat, namanya warisan adalah hal yang sensitif sebetulnya. Tapi tetap diselesaikan, dibagi. Kepentingan pembagian waris adalah misinya ada 2. Misi pertama, almarhumah yang dapat memberikan jasa kepada kita, ayah ibu, supaya tenang di alam barzah. Baik. Dan kepentingan yang kedua ataupun misi yang kedua adalah anak-anaknya atau cucunya di kemudian hari tetap rukun. Amin. Tetap harmonis. Amin. Jauh dari sakwa sangka, suudzon dan seterusnya. Amin. Di situ yang dimaksud. Amin. Apalagi ketika kakak adiknya sudah nikah, ingat kanan kirinya nih. Siapa yang ini? Suami atau istrinya. Kan biasanya kan protes. Tapi kadang-kadang dipendam oleh suaminya sebagai anaknya gitu loh. Wah, kamu sudah kaya kadang-kadang gitu. Tapi dalam hati kecil kan dia masih menolak, masih gelendeng, masih gerutu. Nah, ini persoalannya ini. Makanya dosa ini ada 2, ada disengaja dan ada yang tidak sengaja. Ini termasuk dosa tidak sengaja ini. Karena orang itu gelendeng tadi, dia tahu gitu loh. Iya, Pak Kiai. Nah, itu baik. Kembali kita sapa pendengar lagi, Pak Kiai. Ini ada Ibu Aminah di Gantar melalui WhatsApp, Pak Kiai. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Pak Kiai, kalau seandainya punya saudara tidak mau adil, kemudian udah ajalah, nggak usah dipertanyakan lagi karena nanti takut cekcok, Pak Kiai, gitu, agar tetap menjaga persaudaraan. Nah, kalau sudah begitu bagaimana, Pak Kiai? Yang mengalah dan yang tidak mau mengalah hukumnya bagaimana? Terima kasih.
Iya, oke. Iya. Jadi hal yang hak itu kadang-kadang orang tuh menghindar. Betul. Kata Nabi kan dalam hadisnya kan ulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu mengandung resiko gitu loh. Walaupun itu pahit gitu loh. Iya. Yang penting kita sudah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Saya juga sama loh. Awas Panasuka, jangan menjadi pahlawan kesiangan katanya. Saya diundang untuk membagi waris. Salah satu ahli warisnya bilang jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu loh. Padahal saya notabene jelas gitu loh. Saya punya bukunya gitu loh. Saya di RR juga sudah lama gitu loh. Ini yang nggak mau ngalah. Ya itu masalahnya gitu loh. Nah di situ saya jadi jangan menjadi pahlawan. Justru saya ini menjaga ilmu saya, menjaga hukum-hukum Allah gitu loh. Di situ. Yang penting Ibu Aminah Digantar sampaikan kepada saudara-saudara kandungnya, walaupun kita akan mengandung resiko. Kalau kita diam saja, kita yang dapat dosa, gitu loh. Karena tidak melihat ada kemungkaran, kita diam saja, itu menjadi masalah, gitu loh. Kita sendiri. Walaupun maksudnya baik ya Pak Kiai. Untuk menghindari cekcok sama itu keluarga salah. gitu kan. Salah sebetulnya itu. Karena daripada mungkin kebanyakan dari kita, mohon maaf Pak Kiai Ismail potong, takut ribut sama keluarga gitu kan. Terus akhirnya eng-engan kalau orang tua bilang kan. Nah, itulah. Jadi udah aja lah gitu kan. Tapi yang utamakan Allah. Ini perintah Allah, hukum Allah kan gitu loh. Nah, jadi wajar ya kalau misalnya pihak tersebut tidak menerima gitu ya Pak? Wajar. Tapi kita harus menyampaikan ibarat bola, ini lagi sepak bola nih. Oke. Iya, kita tendang. Berarti kita sudah tidak punya dosa. Kalau kita diamkan akan menjadi gol ke pihak kita gitu loh. Nah, kita ditendang biar dia yang menerima atau tidak. Nah, di situ. Jadi tugas kita memang menyampaikan harus dulu menyampaikan qulil haqqo walau kana murran. Sampai sekarang pun saya dicap sebagai pahlawan kesiangan. Enggak masalah. Ini saya menjaga hukum kok gitu loh. Dan ada dalilnya jelas surat An-Nisa. Berarti memang banyak yang nggak menerima ya Pak? Banyak, iya. Terutama orang tua juga banyak. Udahlah, jangan cara Islam, banyak juga itu loh. Ya mungkin maksudnya itu biar nggak ribut. Iya, nggak biar ribut segala macam. Itu menjadi masalah. Masalah yang paling utama adalah hartanya tidak barokah. Saya tidak mengancam ya, ini An-Nisa ayat 11, ayat 413 jelas sekali itu. Itu. Ayat 14 apalagi itu diancam itu loh. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha. Walahu adzabun muhin. Ini justru dengan melalui siaran R itu mari kita mengurat bagi orang-orang yang mau terjerumus gitu loh. Itu loh. Ini masih ada kesempatan kita untuk membagi secara syar'i itu. Kan doakan tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita bahagia, selamat. Amin. Di akhirat lebih-lebih itu harus. Ya, amin, amin. Masalah warisan ini sensitif, sepele, kadang menyepelekan itu loh. Iya betul Pak Kiai. Ya, saya bertugas untuk menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar, termasuk Ibu Aminah juga di sana. Jadi Bu Aminah memang harus, mohon maaf, siap dengan konsekuensinya. Siap dengan konsekuensinya. Yang jelas kita sudah tidak punya dosa. Kalau kita diam saja, justru itu berdosa. Saya juga dosa kalau tidak menyampaikan. Bahasa agamanya kita kitmanun, menyembunyikan yang sebenarnya. Menyembunyikan ilmu, itu kitman. Kitman ini pertama kali diazab lebih pertama daripada orang yang menyembah berhala, itu kata Nabi. Makanya risiko apapun kita hadapi saja. Jadi eng-engan dulu di awal itu risikonya mungkin ya Pak Kiai. Saya tuh ketika bagi waris itu ribut dulu, ternyata setelah selesai alhamdulillah. Semuanya kembali kepada menyadari. Toh harta itu apakah dibawa ketika berangkat ke Sukabumi atau Balikpapan? Enggak. Dibawa enggak? Semuanya camat semua. Kita camat. Luasnya segitu semua ya Pak Kiai. Iya. Camat artinya calon mati gitu loh. Kemudian berangkat ke Sukabumi dan ke Balikpapan. Apa bawa barang itu? Kita menyadari demikian. Apa gitu luasnya loh. Ditambah enggak ya Pak Kiai? Enggak gitu loh. Juga ya. Baik. Iya Pak Kiai, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi. Barangkali ada yang ingin kembali disampaikan kepada pendengar, mangga Pak Kiai. Terima kasih Mbak Lisma dan para pendengar dimanapun berada. Ayo kita bersama-sama, sekecil apapun persoalan dalam keluarga harus kita selesaikan, jangan ditunda-tunda. Apalagi masalah waris. Kalau waris adalah misi pertama adalah untuk menyelamatkan orang tua utama.
Karena orang tua menunggu kita supaya selesaikan masalah waris. Yang kedua yang lebih utama adalah ketika pembagian waris insya Allah akan damai. Amin. Tidak lagi persoalan tadi khawatir ribut, itu yang salah itu. Nah, karena misi yang kedua adalah untuk menjaga keharmonisan, kerukunan dalam keluarga manakala sudah dapat hak masing-masing. Kalau tidak dibagi, itu masih ada sangka suudzon, dapat dosa itu loh. Terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan untuk kita semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Nasuha Fakih MESY, Masya Allah luar biasa. Beliau dari Binmas Kemenak Kota Cirebon. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian religi pagi kali ini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa terjawab untuk kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam sajian religi pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari. Semoga perjumpaan kita di pagi hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.